Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heti Febriani, saya dari kelompok 1. Saya ingin menjelaskan PPT mengenai perbedaan wirausaha, wira swasta, dan bisnis. Kelompok 1 beranggotakan saya sendiri, Mayasari, Sugeng Prayitno, dan Nora Syamsila. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian wirausaha. Wirausaha adalah seseorang yang mampu menciptakan lapangan kerja baru. Wirausaha mampu mencari cara-cara atau teknik yang lebih baik dalam pemanfaatan sumber daya, memperkecil pemborosan, serta menghasilkan barang atau jasa guna memuaskan kebutuhan orang lain. Wirausaha sering disebut wira swasta atau pengusaha. Kemudian, fungsi dan peran wirausaha. Fungsi dan peran wirausaha dapat dilihat melalui pendekatan secara mikro dan makro. Secara mikro, wirausaha memiliki peran sebagai penemu atau inovator dan perencana atau planner. Peran wirausaha adalah menciptakan kemakmuran, pemerataan kekayaan, dan kesempatan kerja yang berfungsi sebagai mesin pertumbuhan perekonomian suatu negara. Kemudian, manfaat wirausaha yaitu dapat memberi bantuan kepada orang lain sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, menambah daya tampung kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Yang ketiga, memberi contoh tindakan bekerja keras, tekun dengan tidak merupakan perintah agama. Kemudian, keuntungan dan kelemahan. Jika kita bandingkan, terdapat perbedaan kondisi seseorang yang memiliki usaha sendiri dengan orang yang bekerja pada suatu perusahaan. Untuk menjadi pegawai suatu perusahaan, seseorang dituntut memiliki keterampilan. Tidak jarang, calon pegawai diminta membayar uang dalam jumlah tertentu sebagai syarat mendapatkan pekerjaan tadi. Kenyataan ini menunjukkan begitu banyak persyaratan yang harus dipenuhi, sementara penghasilan yang diterima relatif kecil. Kemudian, yang kedua yaitu wira swasta. Pengertian wira swasta. Menurut Wasti Sulemanto menyebutkan bahwa wira berarti utama, berani, atau perkasa. Swasta terdiri dari swa berarti sendiri dan sta berarti berdiri. Wira swasta menurut Direktorat Menengah Umum adalah sebagai jenis pekerjaan atau orang yang melakukan pekerjaan secara mandiri dan tidak ditentukan oleh atasan karena tidak ada atasan baginya. Kemudian ciri-ciri seorang wira swasta adalah yang pertama, perilaku orangnya terpuji, disiplin, jujur, tekun, berani menanggung risiko dengan penuh perhitungan yang matang, mempunyai daya kreasi, motivasi, dan imajinasi, hidup efisien, tidak boros, tidak pamer kekayaan, mampu menarik orang lain karyawan untuk bekerja sama, kemudian mampu menganalisa, melihat peluang-peluang. Kelebihan seorang wira swasta: tahu apa maunya dengan memutuskan merencanakan upayanya dan menentukan program batas untuk mencapainya. Kemudian berpikir teliti dan berpandangan kreatif dengan imajinasi konstruktif. Siap mental untuk menyerap dan menciptakan kesempatan serta siap mental dalam kompetensi untuk memenuhi persyaratan kemahiran mengerjakan sesuatu yang positif. Perbedaan wirausaha dan wira swasta. Wirausaha seseorang yang dapat mendobrak sistem ekonomi yang ada dengan memperkenalkan barang dan jasa yang baru. Kemudian wira swasta, orang yang berani bersikap, berpikir, dan bertindak menurut kemampuan dan keberanian untuk menciptakan pekerjaan sendiri. Kemudian bisnis. Kata bisnis diadaptasi dari bahasa Inggris business yang artinya kesibukan. Pengertian bisnis adalah suatu organisasi atau badan lain yang bergerak dalam kegiatan komersial, profesional, atau industri untuk memperoleh keuntungan. Dalam konteks sederhana, yang dimaksud dengan kesibukan adalah melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan yang memberikan keuntungan pada seseorang. Tujuan bisnis yaitu untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan bisnis, untuk pengadaan barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Kemudian untuk mencapai kesejahteraan pemilik faktor produksi dan masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat untuk menunjukkan eksistensi suatu perusahaan dalam jangka panjang, untuk meningkatkan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum, untuk menunjukkan prestasi. Kemudian jenis-jenis bisnis yaitu yang pertama bisnis manufaktur, bisnis jasa, bisnis perdagangan, bisnis ekstraktif, dan yang terakhir bisnis agraris. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.